Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sinta dengan NPMD 1A021119. Saya dari kelas C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hukum dagang tentang jual beli perusahaan dan surat-surat berharga. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu jual beli. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Itu berarti perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli. Selanjutnya, jual beli dalam garis besar hukum dagang dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada jual beli keperdataan dan yang kedua yaitu ada jual beli perusahaan. Nah, jual beli keperdataan adalah jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan memenuhi kebutuhan primer atau pokok si pembeli. Yang kedua yaitu ada jual beli perusahaan. Nah, jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedagang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau mendapat keuntungan. Selanjutnya, menurut Zeilemecker, jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Next, kekhususan perjanjian jual beli perusahaan. 1. Perbuatan perusahaan. Nah, jual beli perusahaan merupakan suatu perbuatan perusahaan. Menurut Polak, perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu tentang untung dan ruginya serta segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Yang kedua yaitu pihak dalam perjanjian. Nah, pihak dalam perjanjian adalah pengusaha atau orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Dan yang ketiga, barang yang menjadi objek adalah barang dagangan. Yang keempat, pengangkutan merupakan sarana utama. Yang kelima, selalu diikuti oleh syarat-syarat atau bidding. Nah, terjadinya jual beli perusahaan terjadi pada saat delik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang. Hal itu dijelaskan pada pasal 1320 dan 1338 ayat 1 KUH Perdata dan biasanya selalu diikuti atau dilanjutkan dengan akta meskipun perjanjian tersebut terjadi melalui telepon dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan artinya kontrak standar atau kontrak baku. Jadi menurut Purwosudipto, kontrak baku adalah formulir yang sudah dicetak rapi dengan tempat-tempat kosong yang harus diisi oleh pihak-pihak dalam perjanjian agar menjadi suatu kontrak yang sempurna. Sedangkan menurut Munir Fuadi, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut dan pihak lain hanya mengisi data-data informatif tertentu saja tanpa ada kesempatan atau sedikit untuk negosiasi klausula dalam kontrak tersebut. Asas-asas yang digunakan dalam kontrak baku yang pertama ada asas konsensualisme yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata, yang ketiga ada asas kekuatan pada pasal 1338 KUH Perdata. Nah, apa itu asas konsensualisme? Nah, asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang satu, membuat atau tidak membuat perjanjian, dua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, tiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan empat, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Yang ketiga ada asas kekuatan. Nah, asas kekuatan ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagai pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Makna kontrak baku. Nah, makna kontrak baku ini yang pertama menampung hampir seluruh persoalan dalam hukum kontrak. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jual beli perusahaan terutama hal yang baru.
dalam kontrak baku perjanjian jual beli perusahaan tercantum factum de compromittendo, mengatur bila mana ada perselisihan mengenai penafsiran, artinya klausula yang atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian jual beli perusahaan, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan sistem perwarisan atau arbitrase. Adapun penting atau manfaat dari perwasitan atau arbitrase yaitu: pertama, sengketaan dapat diselesaikan dengan cepat. 2. Putusan lebih sesuai dengan perasaan keadilan pengusaha. 3. Perwasitan mendorong perkembangan hukum perdata material. Indonesia, lembaga perwasitnya dikenal dengan BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Apa sih surat berharga? Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar hutang. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Fungsi surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hal tagih atau diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Next, jenis-jenis surat berharga. Surat berharga dalam KUHD diatur dalam buku 1.6 dan detail 7 KUHD yang berisi tentang 1. Wesel, 2. Surat sanggup, 3. Cek, 4. Kwitansi dan promes atau tunjuk, 5. dan lain-lain. Apa itu surat wesel? Nah, surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada bersangkut untuk pada hari bayar-membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek atau check you, dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek, dan kalau salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Bergen yang dikutip oleh Eni Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Adapun surat berharga di luar KUHD antara lain 1. Bilet giro, 2. Travel ticket, 3. Credit card, 4. MCO. Kasus yang akan saya bahas yaitu kasus pemalsuan surat berharga. Nah, aparat Polda Metro Jaya meringkus sindikat pemalsuan lembaran cek surat deposito berjangka atau SDB PT Bank Mandiri atau Persero. Tersangka yang berhasil ditangkap bernama Syarifuddin. Jadi polisi menduga adanya pemalsuan cek SDB Bank Mandiri yang dibuat mencapai 1 triliun itu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menjelaskan awalnya seorang warga negara Jordania berinisial AH mengkonfirmasi SDB atas nama Syarifuddin ke Plaza Bapindo, kantor cabang Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan. Pengungkapan kasus penipuan berlanjut dengan menangkap tersangka pembuat SDB palsu berinisial IS di daerah Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2013. Barang bukti yang ditemukan berupa 1 unit komputer jinjing, 1 unit modem, komputer, alat scan, alat cetak atau print, dan 2 unit telepon seluler. Dari keterangan IS, polisi menciduk tersangka MD di daerah Depok, Jawa Barat 9 Juni 2013.
MD diduga berperan perantara penyerahan SBB palsu dan mengatur penyerahannya di kantor Bank Mandiri Plaza Bapindo. Tersangka lain yang dibekuk petugas di kawasan Jakarta Timur 10 Juni 2013 yakni GA yang berperan mengaku sebagai pejabat Bank Mandiri. Para tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.